Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi an'amana bil Qur'an. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah ala kulli halin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula ila akhir surah. Amma ba'du. Al-mukarramun, para kiai, para masyayikh, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat Banjar Melati, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Muttaqin beserta jajarannya, bapak-bapak Baitul Mukmin, Baitul Mukmin beserta jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaji, saudara-saudari yang insyaallah pada hari ini semuanya terus diberi kesehatan oleh Allah, terus diberi umur yang panjang oleh Allah, terus diberi keistiqomahan untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh solihah, dan semoga kita menjadi hamba Allah yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak, sehat semua? Alhamdulillah. Badan sehat? Alhamdulillah. Kantong sehat? Dengan apa kantong ibu? Moga-moga sehat kabeh. Amin. Lahir batin sehat kabeh. Amin. Karena kita hari ini diberikan anugerah oleh Allah untuk bersama-sama memperingati kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita mendapatkan syafaatul uzma Rasulullah nanti. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah pada malam hari ini sungguh luar biasa. Kembali saya diberi amanat oleh DKM dan juga KPSC, Komunitas Pecinta Sholawat Cirebon, yang dipimpin oleh Kang Safri. Pada malam ini kita bertemu kembali yang insya Allah ini adalah sebuah anugerah besar. Kita tidak dipertemukan di sini saja, tapi moga-moga kita semuanya bertemu semua di surganya Allah nanti. Amin ya rabbal. Semuanya masuk surga, amin. Besok masuk surga. Besok masuk surga, amin. Apa sih bu? Namun pasti sih gelem ya bu ya. Hari ini insya Allah kita akan sama-sama membahas salah satu surat, di mana surat ini adalah tanda keagungan Kanjeng Nabi. Namun sebelum itu, marilah kita sama-sama kembali mengingat malam ini harus menjadi malam kita untuk tambah cinta kepada Rasulullah. Malam ini harus menjadi malam agar kita terus mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Malam ini adalah malam agar kita ingat betul kita adalah umatnya Kanjeng Nabi yang harus membanggakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa?
karena Kanjeng Nabi begitu luar biasanya memperjuangkan kita. Kalau misalnya Kanjeng Nabi mau, hidupnya sudah nyaman, hidupnya sudah tenang, beliau sudah kaya raya. Tapi karena ada risalah, karena ada perintah untuk membawa agama Islam, tapi beliau sungguh luar biasa kuatnya. Oleh karena itu hadirin, kenapa beliau sangat kuat menghadapi berbagai cobaan, berbagai gangguan? Karena apa? Karena tahu kalau berhenti di saat itu, maka kita tidak akan merasakan agama Islam yang mulia ini. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, di malam ini barangkali sebelum-sebelumnya kita lupa bagaimana Rasulullah berjuang, bagaimana Rasulullah membawa semua yang berat ini, beban dari Allah, perintah dari Allah. Begitu luar biasanya, dihina, dicaci, dilempari, bahkan mau dibunuh, tapi Rasulullah begitu kuatnya memperjuangkan agama Islam ini. Bahkan ketika Rasulullah diuji dengan ujian yang lebih berat, yaitu dengan jaminan harta, dengan jaminan tahta, dengan jaminan wanita. Seperti yang disampaikan oleh para sahabat kepada pamannya, kalau saja Muhammad mau, kata mereka, saya akan siapkan uang sebanyak-banyaknya, saya akan siapkan jabatan setinggi-tingginya, saya akan siapkan wanita sebanyak-banyaknya untuk Muhammad, kata kaum Quraisy saat itu, kalau dia berhenti dari dakwah ini. Tapi apa jawaban Kanjeng Nabi? Lau kana fi yamini syamsun wa fi shimali qamarun ma taraktu hadhil amanah. Kalau saja di tangan kananku ada matahari, di tangan kiriku ada bulan, maka aku tidak akan meninggalkan amanat ini. Karena apa? Karena kalau berhenti di situ, maka umat Nabi Muhammad seperti kita tidak akan ada di dunia ini. Oleh karena itu hadirin, alhamdulillah, malam ini adalah malam syukuran karena kita jadi umatnya Kanjeng Nabi. Adakah yang mesen kita ini anaknya ibu kita? Adakah yang booking saya pengen lahir di Banjarmelati? Adakah yang minta sebelumnya? Tidak ada. Tapi kita dipilihkan oleh Allah, lahir dari rahim ibu kita, dan kita sekarang akhirnya beragama Islam. Alhamdulillah. Banyak orang yang harus cari dulu untuk menjadi orang Islam. Banyak orang yang harus belajar dulu, bahkan sampai mati karena orang tuanya kafir, orang tuanya bukan Islam, sampai mati dia tidak menjadi orang Islam. Tapi kita alhamdulillah lahir beragama Islam, menjadi umatnya Nabi Muhammad. Oleh karena itu ayo sama-sama kita jadikan malam ini sebagai malam salawatan untuk Kanjeng Nabi, sebagai syukuran kita. Karena apa? Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyratan. Barang siapa yang solawat kepadaku sekali, kata Kanjeng Nabi, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Apa maksudnya bersolawat Allah kepada kita? Maksudnya Allah akan ampuni dosa kita 10 kali. Ayo sebagai pembuka dengan khusyuk bersama, walaupun tadi kita sudah banyak solawat, sekarang niatkan dengan khusyuk, ingat kepada perjuangan Nabi, ingat betapa hebatnya Nabi, ingat suri toladan kita dengan membaca salawat yang khusyuk kepada beliau. Mari sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sama-sama. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim.
Ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salatullah alaika sallu ala Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad itu? Apa yang dibawa Nabi Muhammad? Dan bagaimana caranya biar kita menjadi umatnya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah makhluk Allah yang paling luar biasa. Tidak pernah melihat bapaknya, karena ketika 2 bulan berada dalam kandungan ibunya, bapaknya sudah wafat. Kemudian setelah lahir, beliau diasuh oleh ibu susunya Halimah Sa'diyah. Kemudian ketika 4 tahun beliau dikembalikan kepada ibunya. Namun ketika umur 6 tahun pun ditinggalkan oleh ibunya. Setelah itu dirawat oleh kakeknya. Setelah itu dirawat oleh pamannya. Umur 12 tahun Rasulullah diajak untuk berdagang ke Syam. Syam itu Syria zaman sekarang. Di perjalanan Rasulullah bertemu dengan salah satu pendeta yang namanya Bakhirah. Kemudian beliau melihat tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad di usia 12 tahun itu. Kemudian menghentikan rombongan dan berkata kepada pamannya, ini adalah calon Nabi, karena awan selalu mengikuti Nabi Muhammad dimanapun beliau berjalan. Kemudian namanya memang Muhammad. Dan di dalam Injil yang asli memang sudah disebutkan akan ada Nabi terakhir setelah Nabi Isa, namanya Muhammad, namanya Ahmad. Disebut juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di umur 25 tahun beliau sudah menjadi usahawan yang sukses dan menikah dengan salah satu janda bangsawan, yaitu Siti Khadijah. Ini sambil cerita ya, biar paham sirah Nabi dengan singkat. Setelah itu beliau menikah dengan Siti Khadijah dan akhirnya beliau mendapatkan, dikaruniai, ahlan, monggo Ustaz, fadhal. Beliau dikaruniai oleh Allah, mangga. Lanjut. Sampai mana dek tadi dek? Nabi dikaruniai anak berapa? Wih, hebat ya orang Majar Melati, hafal 7. Siapa anak pertamanya? Siapa anak pertamanya? Abdullah nama bapaknya itu. Siapa anak pertamanya? Siapa? Khadijah maning, Khadijah Mboke. Fatimah bukan. Nama pertama anaknya adalah Qasim, makanya disebut ya Abal Qasim. Anaknya ada 7. Laki-laki berapa? Perempuan berapa? Ayo, ini mumpung Maulid Nabi, kan jarang kita baca sejarah Nabi ini ya. Nama anaknya yang pertama Qasim. Ada berapa laki-lakinya? Bagus, berarti perempuannya ada
umur 40 tahun Rasulullah mulai bimbang melihat kehidupan. Kok ada orang nyembah berhala, kok ada kehidupan dunia ini seperti ini, sampai akhirnya beliau meditasi, beliau bersemedi, menenangkan diri sambil melihat Ka'bah. Karena Gua Hiro itu kalau di zaman dulunya adalah gunung yang dari situ bisa melihat Ka'bah langsung. Makanya beliau merenung sambil melihat Ka'bah. Kalau sekarang kita ke Gua Hiro nggak bisa karena sudah ketutup bangunan. Kemudian di saat itulah Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah. Disuruh oleh malaikat, Iqra, bacalah. Ma'ana biqori. Kanjeng Nabi memang tidak bisa baca. Ma'ana biqori, sampai akhirnya kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi. Setelah itu Rasulullah pulang ke rumahnya. Apa yang terjadi? Kemudian Rasulullah bertemu dengan istrinya dan berkata, aku merasa kedinginan, kekasihku, selimuti aku. Selama beberapa hari nggak pulang-pulang. Sampai rumah minta diselimuti. Nah, kalau ibu-ibu ada suami nggak pulang-pulang, sampai rumah minta dibuatin kopi, gimana? Diinterogasi dulu, sengendi sira. Kamu dari mana? HP dicek ya bu. Barangkali nyeleweng, barangkali kemana-mana. Karena apa? Karena memang kita banyak suudzonnya. Jadi salah satu poin dalam kisah ini, Siti Khadijah saat itu langsung menyelimuti Kanjeng Nabi karena tidak ada suudzon di hatinya Siti Khadijah. Oleh karena itu poin pertama yang bisa kita ambil, mari kita hilangkan buruk sangka. Buruk sangka inilah yang kadang-kadang membuat kita kacau balau, pikiran kemana-mana. Kita kadang-kadang gara-gara buruk sangka akhirnya terjadilah berbagai masalah. Makanya ibu-ibu, kalau bapak ditelepon kemudian nggak dibalas, bapak ditelepon lagi nggak diangkat-angkat, kira-kira mikirnya apa? Pikirannya apa? Bapak ki lagi karo wadon maning ki. Wah. Atau bapak delongannya lagi ngambek ki. Pikirkan dengan husnudzon, mungkin suami ibu lagi sibuk, mungkin suami ibu lagi ngadep bosnya, mungkin dia memang kuotanya habis, mungkin yang lain-lainnya. Yang penting jangan suudzon. Termasuk dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu poin yang harus kita ambil adalah yuk kita jadikan husnudzon sebagai pilar hati kita. Biar apa? Biar hidup kita tenang, hati kita tidak kotor, hidup kita nyaman, mikirnya yang enak-enak baik. Termasuk sesama masyarakat, apalagi kepada Gusti Allah Subhanahu aja suudzon. Kita ca uripe mengkenen bae, lakine kita sedinae cuman 50.000. Zaman kian manganku ya Allah 50.000 soli apa bu, pengen beli kang lakine gaji setitik, pengen beli gaji gede. Mau tidak gajinya banyak, suaminya mau. Tapi ternyata ketika gaji banyak dia kawin lagi. Nah, jadi Allah sebetulnya sudah memberikan takaran kepada kita masing-masing. Jangan sampai kita akhirnya wah ini pengennya itu, kadang-kadang buruk sangka kepada Allah. Oleh karena itu di awal mari kita jadikan Maulid ini sebagai hari kita hilangkan buruk sangka kepada sesama. Jadikan husnudzon sebagai tolak ukur kehidupan kita.
Pikirane kang bagus baik aja blesak-blesak. Apakah pikiran yang buruk akan membuat kita menjadi hebat? Tidak, tapi akan membuat kita menjadi manusia yang lebih rendah. Oleh karena itu hadirin, setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, kemudian diterima oleh istrinya, setelah itu mulailah perjuangan Nabi Muhammad untuk apa? Untuk membawa agama Islam yang mulia ini. Alhamdulillah, sampai ke zaman kita sekarang, 14 abad yang lalu Nabi Muhammad wafat, tapi kita bisa merasakan mukjizatnya. Apa mukjizatnya? Al-Quran. Oleh karena itu hadirin, setelah kita membahas singkat tentang sirah Nabi, bagaimana beliau begitu luar biasanya memperjuangkan kehidupannya, beliau begitu luar biasanya membawa agama ini, dan salah satu nikmat kita sebagai umatnya, kita masih mendapatkan mukjizat Nabi Muhammad yang masih ada, yaitu Al-Quran. Oleh karena itu hadirin, ini adalah mukjizat yang harus kita jadikan sebagai panduan. Kalau di zaman Nabi Musa, mukjizatnya Nabi Musa apa, bro? Apa mukjizatnya Nabi Musa? Tongkatnya jadi ular. Saat itu umatnya Nabi Musa bisa melihat kehebatan tongkat tersebut, luar biasa. Tongkatnya bisa membelah lautan. Saat itu luar biasa. Saat itu langsung, hebat sekali. Tapi Al-Quran ini kalau baru dilihat itu kayak buku biasa. Al-Quran kalau hanya dilihat, tidak pernah dibaca, bahkan hanya dibaca saja, itu seakan-akan hanya tulisan bahasa Arab saja. Padahal itu mukjizat. Kenapa? Karena itulah bedanya mukjizat yang abadi dengan mukjizat yang sebentar saja. Mukjizat yang abadi kelihatannya saja seperti buku, tapi dalamnya penuh dengan mukjizat. Kapan kita bisa melihat mukjizat itu? Kalau kita betul-betul memahami isi Al-Quran. Oleh karena itu hari ini, selain kita mengingat bagaimana perjuangan Kanjeng Nabi, mari kita betul-betul sedikit-sedikit memahami tentang peninggalan Kanjeng Nabi Muhammad, dan itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ketika Al-Quran datang, 1 ayat, 2 ayat, apa yang terjadi? Para sahabat saat itu langsung nulis. Nulisnya bukan di kertas karena belum ada kertas. Nulisnya ada yang di kayu, 1 ayat tulis di kayu, 1 ayat tulis di pelepah kurma, 1 ayat tulis di batu. Kenapa? Karena mereka tahu Al-Quran adalah sesuatu yang luar biasa. Sekarang nih, Quran perlu ditulis tidak? Quran perlu ditulis di batu tidak? Quran sudah 1 bendel, sudah tinggal dibaca. Tapi dibaca tidak? Akean baca Quran, tak akean baca WA. Halo, banyakan baca WA atau baca Quran? Ya Allah. Oleh karena itu, ayo sama-sama bismillah. Di malam ini kita jadikan malam buat kita untuk mengingatkan diri kita sejauh mana kita dengan Al-Quran. Ayo, hari ini baca Quran belum? Alhamdulillah. Ini yang nimburi sih mencurigakan ke? Yang di belakang mencurigakan ini. Ibu-ibu apalagi yang ujung mencurigakan ini. Kayaknya baca Qurannya pas Ramadan baik gini. Minimal setiap hari sejuz, amin. Mencurigakan. Wis aja sejuz, setengah juz, siap? Delengannya masih keder maning baik. Oke, sehari 1 lembar saja. Ya, siap ya. Terus maghrib disempatkan, harus disempatkan.
Karena apa? Karena golongannya kita sih kelasnya masih kudu dipaksa. Paksa untuk baca. Setelah maghrib jangan buka WA dulu. Setelah maghrib jangan nonton sinetron dulu. Buka Al-Quran. Oke Bu ya, siap ya. Ayo, ini jangan sampai maulid ini sia-sia. Kita kumpul di sini, kita sama-sama di sini. Saya dari Bode ke sini, Pak Yai. Ke sini Pak Yai. Pak Yai datang ke sini, para ustadz datang ke sini. Kita jangan sampai sia-sia. Kudu ana oleh-oleh. Harus ada oleh-olehnya. Apa? Besok setelah maghrib buka Al-Quran. Karena Al-Quran lah peninggalan Kanjeng Nabi Muhammad dan mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selembar-selembar, alhamdulillah. Kalau terus istiqomah, karena golongan ini kita pasti kudu dipaksa. Pak Ustadz Ali mengkonon sih beli ikhlas, beli papa, terpaksa. Pilih mana? Terpaksa masuk surga atau sukarela masuk neraka? Pilih mana? Terpaksa tapi masuk surga atau sukarela masuk neraka? Tuh, sukarela masuk surga aja, alhamdulillah. Wis, golongan kita mah kudu dipaksa. Paksa diri kita sendiri untuk berbuat baik. Baca Quran, siap ya? Oke, bismillah. Oleh karena itu ayo sama-sama. Karena Al-Quran ini kalau misalnya kita baca terus, dia akan menjadi hujah buat kita, akan menjadi syafaat buat kita. Tapi kalau ternyata Al-Quran kita sia-siakan, nah ini dia. Jadi dalam hadis disebutkan bahwasanya Al-Quran itu an yakuna hujjatan laka au hujjatan alaika. Quran itu akan bisa meringankan dosamu, bisa juga memberatkan dosamu. Jadi nanti ibu-ibu kita ini akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihitung semuanya, dan di saat itu datang Al-Quran. Kemudian dia berkata langsung kepada Allah, ya Allah, ki wong kian ki ibu-ibu kian ki kang kudunge ikudunge pada kabeh cah. Alhamdulillah. Kang kudunge ijo. Ini ibu ini rajin sekali baca Qurannya, ya Allah. Masukkan dia ke dalam surga. Masuk insya Allah. Amin ya Rabbal. Tapi ternyata di dunianya boro-boro baca Quran, baca WA, Facebook, TikTok baik. Ayo, lagi pengajian began, anu kan buka TikTok. Ya Allah, padahal sedelat paling kan 40 menit. Itulah yang disebut harus paksa diri kita. Paksa, jangan sampai kita sukarela sesenangnya dewek. Oleh karena itu hadirin, nanti Al-Quran bisa jadi saksi memberatkan kita kalau kita tidak baca. Makanya bismillah di awal. Yuk, hikmah yang kedua. Pertama apa? Jangan buruk sangka. Yang kedua, sering baca Quran. Nah sekarang kita baru membahas tentang isi dari surat Ad-Duha. Karena surat Ad-Duha ini adalah salah satu surat tanda keagungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat ini digabung dengan surat Alam Nashrah atau surat Al-Insyirah. Makanya Wadduha, setelah itu Alam Nashrah. Di minggu yang lalu kami sudah sampaikan di acara Maulid KPSI juga di belakang CSB. Yang sekarang kita lanjutkan Wadduhanya. Jadi dua surat ini memang betul-betul sinkron dan memang dua-duanya adalah tanda keagungan Kanjeng Nabi Muhammad. Surat Wadduha, apal beli Bu? Ad-Duha apal mboten Bu? Alhamdulillah, sekali-kali dibaca waktu sholat aja kulhu bae. Oh nyengir kan, soalnya sholatnya lamun beli kulhu apa? Inna a'toina. Buru-buru temen hari sembayang, buru-buru temen. Nyengir bae ki biasa kulhu ki. Ya, sekali-kali baca Alam Nashrah, lamun bica bahasa Wadduha. Hari anak imam baca Wadduha bae ku nglendeng. Mang, hari ngimami aja Wadduha suwe. Cuman pirang menit, sinetron pirang menit.
Ya Allah, sinetron rong jam si hari pragat lah wis pragat. Imam baca Wadduha belum gelendang. Lagi kula kuliah ning Mesir, alhamdulillah teraweh ndak ada satu musola pun yang anas sampai al-hakumut. Tak gulati bu, gulati masjid kang sampai al-hakumut ambil gelis teraweh langka bu, sejus kabe bu. Ya Allah, jadi kita gawe pegel bu ya. Tapi karena terpaksa akhirnya kita bisa teraweh sejus. Siap dia lamun ini teraweh sejus. Oh bubar kabe jamaah. Oleh karena itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bismillah. Wadduha ini mari kita simak bersama. Ini adalah tanda keagungan Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Siap ngaji bu ya? Siap ngaji ya. Jadi moregane setitik bukin sih ngaji ke bu ya. Oke, moregane mau baik ya. Wadduha wal-laili idza saja. Wadduha dan demi waktu duha, wal-laili idza saja dan demi waktu malam ketika dia gelap gulita. Bu, Allah selalu menggunakan, sering menggunakan sumpah yang sumpahnya itu tentang waktu. Wadduha demi waktu duha, wal-laili demi waktu malam. Saya tanya, malam seperti ini nih kira-kira biasa atau luar biasa? Biasa aja. Wong makanan-makanan iki, iya kan? Ya peteng, ya makanan-makanan iki seakan-akan biasa. Kenapa? Karena memang kehidupan yang selalu kita jalani. Tapi ternyata Allah sampai gunakan malam itu sebagai sumpah demi malam hari. Lah, emang apa luar biasanya kok malam hari jadi sumpah? Ingat, al-azim la yaqsimu illa bil azim. Allah yang maha agung tidak akan bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung, dan sumpahnya ternyata demi malam. Berarti malam ki luar biasa. Luar biasanya apa? Luar biasa prosesnya. Nah, kalau kita hanya lihat seperti ini saja, gelap gulita, itu kayak biasa. Tapi kita coba bayangkan bagaimana proses ini menjadi malam. Bumi berputar dengan kecepatan 1100 km per jam. Bumi ini berputar di dalam porosnya 1000 km per jam. Ibu pernah naik motor 100 kilo sejam? Naik motor paling cepat pirang kilo? 60, 70. Ini bumi ini sebetulnya lagi muter 1100 km per jam dalam porosnya. Kemudian dia mengitari matahari dengan kecepatan 10.000 km per jam. Mengitari matahari. Karena kita dulu belajarnya di buku, jadi seakan-akan mataharinya diam, kemudian buminya berputar. Ternyata matahari juga berputar mengelilingi galaksi. Putar dengan kecepatan ribuan kilo. Jadi lamun dibayangkan bumi itu berputarnya gini bu, gitu. Buminya berputar, mengelilingi matahari berputar, mengejar matahari. Tapi anata umakang burak. Apakah kita duduk dengan tenang sekarang? Apakah rumah kita tenang berdiri? Apakah pohon itu dengan tenang berdiri? Itu adalah keagungan Allah subhanahu. Shallu ala Nabi Muhammad. Oleh karena itu di awal Allah ingin mengingatkan kita tentang alam semesta. Allah ingin mengingatkan kita tentang bintang. Dalam satu galaksi itu ada 400 miliar bintang. Matahari hanya salah satunya. Bayangkan ada 400 miliar menurut astronomi. Bumi itu kalau digabung 109 kali bumi itu baru sama dengan satu matahari. Satu galaksi ada 400 bintang. Itu baru galaksi Bima Sakti yang ada, yang kita ini. Ada namanya galaksi Andromeda, galaksi apa? Ternyata menurut astronomi ada miliaran galaksi di alam semesta ini. Sebesar apa penciptanya itu?
Sebesar apa penciptanya itu. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang alam semesta, tentang bintang, was-samai wa ma banaha wal qamari wal asri, itu sebetulnya menyuruh kita untuk apa? Untuk melihat ke langit. Melihat ke langit, ternyata bumi ini hanyalah bagian kecil dari ciptaan Allah. Kecil sekali dari ciptaan Allah. Kalau dihitung sedebu aja kurang. Karena apa? Karena memang kecil sekali. Kita ini kalau dihitung-hitung, kecilnya bukan main kecil. Tapi ada tidak yang berani kepada Allah? Ada tidak manusia yang berani kepada Allah? Berani melanggar aturan Allah? Berani tidak sholat? Anak beli wong ini beli sholat. Anak beli kang beli sholat. Sekendel-kendele uang. Seberani-beraninya orang kalau berani tidak sholat. Karena apa? Bayangkan Allah sebesar apa itu, kuasanya Allah sehebat apa, kita sekecil apa. Kalau kita masih berani kepada Allah, siap-siap saja nanti diazab oleh Allah. Na'udzubillah. Oleh karena itu di awal Allah mengingatkan kita dengan wadduha walaili, itu tentang langit, biar kita menengadah ke atas. Kita ku makhluk cilik, bumi ini hanya bagian kecil ciptaan Allah. Allah maha besar, Allah maha agung, Allah maha kuasa. Makanya di awal yuk kita kembali mengingatkan diri kita masing-masing. Kita ini adalah hamba Allah yang betul-betul hina. Kita ini lemah. Kita ini perlu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah, di ayat yang ketiga Allah kemudian menekankan kepada Nabi Muhammad. Nah ini dia, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka artinya aku tidak pernah meninggalkanmu hai Muhammad, wa ma qala dan tidak pernah benci kepadamu. Apa maksudnya ini? Hadirin yang dimuliakan Allah, Kanjeng Nabi ceritanya di surat Ad-Duha ini salah satu asbabun nuzul atau munasabatun nuzul. Kalau asbab beda dengan munasabah. Munasabatun nuzulnya atau konteks turunnya itu ketika Rasulullah mendapatkan wahyu sebelum Wadduha, beliau ternyata lama sekali menunggu surat Ad-Duha ini. Menurut riwayat ada yang bilang 40 hari baru turun surat Ad-Duha ini. Kanjeng Nabi seminggu kadang-kadang dapat wahyu. 6.666 ayat itu turun selama 23 tahun itu terus turun. Tapi sebelum Wadduha turun, ada yang menurut riwayat 40 hari nggak turun-turun, ada bahkan menurut riwayat 4 bulan nggak turun-turun, sampai Rasulullah kemudian naik ke bukit meminta kepada Allah, ya Allah kapan lagi kau berikan wahyu. Akhirnya orang Quraisy kesempatan, Tuhanmu sudah meninggalkanmu, buktinya kamu nggak ada wahyu lagi. Makanya Allah kemudian mempertegas kepada Nabi Muhammad, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Aku tidak pernah meninggalkanmu hai Muhammad, wa ma qala, dan aku tidak pernah benci kepadamu. Nah, oleh karena itu makanya apa yang bisa kita ambil dari kalimat ini? Kesuksesan Nabi Muhammad apakah karena Kanjeng Nabi atau karena Allah? Karena Allah. Oleh karena itu kesuksesan kita di dunia ini apakah karena kita atau karena Allah? Nah ini dia yang ingin kita tekankan. Pertama, apapun yang kita dapatkan itu adalah sebetulnya karena Allah Subhanahu. Apa kata Allah di dalam surat Al-Fajr? Famal insanu idza mabtalahu wa na'amahu wa qadara alaihi wa na'amahu wa yaqulu rabbi akraman. Fama idza mabtalahu wa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Apa kata Allah? Manusia itu kata Allah, ada yang begini kata Allah, ketika dia diberi nikmat dia berkata, lihat Tuhan meridhoiku. Tapi sebaliknya ketika dia diberikan kesulitan, nikmatnya sedikit, apa kata dia, kata manusia ini, Allah membenciku. Apa kata Allah?
Kalla, enggak gitu konsepnya. Kalau kamu sukses, kalau kamu miskin, kalau kamu bahagia, kamu duka, itu bukan hasil dari ujian, karena semuanya di dunia ini adalah ujian. Kalla, kata Allah, enggak gitu. Jadi kita hidup sukses di dunia ini bukan hasil ujian itu tuh, masih ujian. Sebaliknya, jangan pernah berpikir ketika kita ini susah berarti Allah benci kita. Tidak, jangan putus asa, karena Allah tetap bersama kita. Apa kata Allah? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ketika kita mungkin pada tahapan kesusahan, maka selalu ingat kata ini, Allah tidak pernah meninggalkanmu. Allah ingin menekankan kepada kita, apapun statusmu, apapun kondisimu, Allah tidak pernah meninggalkan kita, kata Allah. Mungkin kita yang meninggalkan Allah. Allah berjanji tidak akan meninggalkan kita, kata Allah. Mungkin kita yang meninggalkan Allah. Karena apa? Karena Allah itu pencipta kita. Kita ini diciptakan oleh Allah. Kita bangun masjid ini pasti kita sayangi. Allah pun menciptakan kita. Allah pasti sayangi. Tapi sayangnya kita kadang-kadang tidak sayang kepada pencipta kita. Oleh karena itu, selanjutnya Allah ingin menekankan kepada kita, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan itu adalah janji Allah kepada Nabi Muhammad dan juga kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ditinggalkan Allah kita ini. Yang penting syaratnya yang keempat. Lihat ayat yang keempatnya, walal akhiratu khairul. Dan sesungguhnya akhirat itu khairun, lebih baik untukmu, minal ula. Ula ini dunia, dari dunia ini. Maksudnya apa? Orang yang akan terus disertai oleh Allah adalah orang yang selalu memikirkan akhiratnya. Nah, orang yang akan terus dicintai oleh Allah adalah orang yang terus memikirkan nantinya, bukan sekarangnya. Hidup kita di dunia ini berapa tahun, Bu? 60, 70, 80, mentok 100 lah, Bu, ya. Mentoklah 100. Wis 100 tahun setelah kemudian itu kita dikubur, kemudian umur kita berapa tahun? Ribuan tahun, jutaan tahun, bahkan tidak terbatas. Bahkan kita nanti ketika dibangunkan, Bu, di padang mahsyar saja kita itu dikumpulkan di seluruh dunia ini, yang hidup dari zaman Nabi Adam sampai akhir kiamat dikumpulkan di padang mahsyar. Jangan dibayangkan padang mahsyar itu nanti di padang, di gurun pasir mana, ndak ada. Sudah habis bumi ini, sudah tidak ada. Alam semesta sudah ganti akhirat. Padangnya itu padang mahsyar. Berapa tahun kita berdiri tanpa baju? Berdiri, dibiarkan oleh Allah, dicuekin oleh Allah, semuanya dikumpulkan dari manusia dan jin. Berapa tahun? 5.000 tahun dalam riwayatnya. Di padang mahsyar kita berdiri 5.000 tahun. Kemudian kita menunggu untuk disidang di depan Allah, yaumul hisab, prosesnya 3.000 tahun. Kemudian kita disuruh nyebrang jembatan yang namanya Siratal Mustaqim. Jangan disangka seperti jembatan Suramadu. Itu jembatannya panjang, menurut riwayat perjalanan 1.000 tahun. Ya Allah, jadi proses di akhirat, baru prosesnya saja sudah puluhan ribu tahun. Masya Allah. Makanya Kanjeng Nabi ketika bertanya kepada para sahabat, kalian tahu nggak apa bedanya dunia ini dengan akhirat? Wallahu wa rasuluhu a'lam. Sahabat sering jawabnya gitu, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah
menunjukkan kepada mereka, sekarang kau celupkan tanganmu ke dalam air laut. Mungkin saat itu dekat dengan air laut. Celupkan tanganmu ke dalam air laut, angkat tanganmu, tetesan yang turun dari tanganmu itu duniamu, lautan itu akhiratmu. Makanya ada istilah ad-dunya qatrun min bahril akhirah. Dunia itu hanya setetes dari lautannya akhirat. Jadi dunia hanya setetes, dunia hanya 100 tahun maksimal, di padang mahsyar saja 5.000 tahun. Makanya ibu-ibu pilih mana? Pilih nikmat di dunia saja atau nikmat juga di akhirat? Pasti kita pilih nikmat di akhirat juga, betul. Tapi kadang-kadang sayangnya kita seriusi dunia kita, akhiratnya kurang serius. Coba kita tanya diri kita, sudah berapa banyak dana yang kita keluarkan untuk akhirat? Sudah berapa banyak dana yang dikeluarkan untuk baju kita? Oh, ibu punya kerudung? Berapa kerudungnya? Berapa ratus ribu habis untuk kerudung. Tapi berapa ratus ribu kita sodakohkan untuk jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Berapa ratus juta kita habiskan untuk bangun rumah kita di dunia? Berapa rupiah yang sudah kita keluarkan untuk membangun rumah kita di akhirat? Kadang-kadang belum seimbang. Oleh karena itu hadirin, di malam maulid ini kita mengingat Kanjeng Nabi tadi diangkat menjadi Nabi umur berapa? Umur 40 tahun. Umur 40 tahun Kanjeng Nabi sudah meninggalkan dunianya, fokus dakwah, fokus Allah, fokus ibadah. Umur berapa? 40 tahun. Karena beliau tahu 40 tahun itu kalau umur manusia umatnya Nabi Muhammad itu 60-70 tahun. Jadi sisanya cuma 20 tahun meninggalkan urusan dunia. Tapi mungkin kita mah nggak bisa, betul. Umur 40 tahun kadang-kadang baru mapan, betul. Oleh karena itu umur 40 tahun adalah sebagai pembatasnya. Kalau ada dari kita umur 40 tahun masih dolanan, masih nggak serius kepada Allah, masih nggak serius ibadahnya, berarti ada kemungkinan 40 tahun selanjutnya seperti itu saja hidupnya. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, kalau Rasulullah 40 tahun meninggalkan dunianya, bukan meninggal dunia tapi meninggalkan urusan dunia, fokus ibadah. Kalau kita minimal kita lebih banyak porsinya untuk akhirat. Jangan sampai kayak kita umur 30 tahun. Makanya di dalam surat yang sering kita bahas ada namanya wal asri. Apa artinya? Demi waktu asar, bukan hanya demi masa. Itu artinya demi waktu asar, kan usolli fardol asri. Kenapa sholat asar menjadi fokus utama Allah? Karena umur manusia itu seperti siklus sholat. Kalau baru lahir namanya sholat subuh, kalau sudah rada dewasa namanya zuhur, kalau sudah mau maghrib itu namanya asar. Jadi Allah ingin mengingatkan, hei orang-orang yang umurnya sudah asar, hati-hati sebentar lagi maghrib. Ning gini ki anak kang wis jam 5 gini. Anak kang wis setengah 6. Anak kang wis setengah 5. Banyak yang sudah asar. Karena apa? Karena asar itu kalau hitungannya dibagi 4 hidup itu. Kalau dihitung dari subuh, zuhur, asar, maghrib, berarti hidup manusia kata Allah dibagi 4. 0 sampai 15 tahun itu berarti masih remaja. 15 sampai 30 tahun itu proses dia menjadi manusia yang mapan. 30 sampai 45 tahun proses dia menjadi orang sukses. 45 tahun dia sudah tinggal 15 tahun lagi. Mau ngejar dunianya atau mau dia fokus kepada Allah?
Tapi sayangnya di saat 40 tahun, 45 tahun, setanlah yang sedang siap-siap untuk goda kita. Apa kata setan? 40 tahun adalah lagi jaya-jayanya. 40 tahun adalah lagi hebat-hebatnya. Padahal 20 tahun lagi masanya. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, kita kembali kepada tema kita. Orang yang akan dicintai Allah, dicintai Rasulullah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Selalu berpikir nanti di akhiratnya gimana ini. Kira-kira orang yang korupsi itu dia mikir akhirat tidak? Orang yang maling itu dia mikirin dosa tidak? Wis. Terakhir kemarin ini kata salah satu ulama besar, korupsi itu bukan godaan setan katanya. Korupsi itu bukan godaan setan, itu sudah karakter. Karena kalau orang maling saat itu dia ambil selesai. Tapi kalau korupsi dia ambil dan dia umpet-umpetin, dia tutup-tutupin, dia lakukan segala hal untuk menutupi kejahatannya. Jadi bukan godaan setan itu memang sudah nafsu, sudah karakter, jiwanya sudah hitam, tidak mampu lagi dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, kita jangan sampai hatinya hitam, lupa bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala saufa yu'tika rabbuka, dan kamu nanti kata Allah, kalau di duniamu susah, di duniamu penuh dengan kerja keras untuk fisabilillah, tenang, nanti di akhiratmu wala saufa yu'tika, aku akan berikan kamu fatardo, yang kamu akan suka. Jadi yang kita suka di dunia kadang-kadang dilarang oleh Allah, betul? Demenan, anak masih demenan beli gadis-gadis nih, enakan beli demenanku, enakan, tapi nggak boleh, mending nikah langsung. Anak tadi gini masih tak berzina, itu enakan menurut mereka. Melakukan maksiat, mabok-mabokan, narkoba, segala hal yang menuju hal-hal yang mungkar enak menurut orang yang hatinya sudah diisi dengan maksiat. Tapi apa kata Allah? Nanti enakmu tuh nanti di akhirat. Tahan itu semuanya. Tahan kata Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Nah setelah itu Allah kemudian menggambarkan tentang Kanjeng Nabi Muhammad. Alam yajidka yatimang fa'awa. Apakah kamu tidak rasakan bahwasanya dulu tuh kamu yatim? Fa'awa, dan aku pelihara kamu. Nah, jadi yang memelihara Kanjeng Nabi yang saya kisahkan tadi itu kakeknya atau Allah sebetulnya? Allah. Jadi Allah yang memelihara Kanjeng Nabi. Tapi apa yang bisa kita ambil dari ini? Ketika kita lagi berat-beratnya menghadapi masalah, ketika kita lagi berat-beratnya menghadapi problem, Allah nyuruh kita lihat ke belakang. Lihat masa lalumu. Contoh, kalau misalnya kita sekarang sedang sakit misalnya, ya Allah, mengkenen teman, rematik sudah datang, asam urat sudah datang, kolesterol sudah datang, pusing bawaannya. Kata Allah, coba lihat kamu sebelumnya, kamu sehat berapa tahun? Sakitmu paling baru 1 bulan, sehatmu tuh sudah 60 tahun. Makanya kata Allah, inna a'toina kal kausar, aku sudah beri kamu nikmat yang banyak. Nikmatku tuh banyak, tapi sayangnya kita lupa nikmat Allah gara-gara satu masalah, seperti jerawat. Ketika kita melihat jerawat di dalam pipi kita, yang punya jerawat, apa yang kita lihat di dalam cermin? Jerawat. Padahal di depan cermin itu ada mata, ada hidung, ada gigi, ada telinga. Itu nikmat Allah, tapi hilang gara-gara satu masalah, jerawat. Loh, makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, masih sering gelendeng beli, masih sering ngeluh tidak?
Apa sih yang membuat kita ngeluh tuh? Apa sih yang buat kita ngeluh tuh? Apa biasanya bukan gawe pusing? Duit cocok maning duit KB gini, kang gawe pusing dulu. Ibu-ibu milih duit tak milih laki. Laki mending ngerantau tapi akeh duitnya, atau laki ning rumah tapi duitnya setitik. Oh, berarti milih duit. Duduk milih laki gini. 5 menit lagi ya Bu ya. Oleh karena itu Bu, yang buat kita mungkin adalah harta, yang membuat kita pusing adalah duit. Coba kita pikirkan, sebetulnya sudah berapa duit Allah kasihkan ke kita dari dulu sampai sekarang? Loh, makanya ayatnya ma'alam yajidka yatiman fa'awa. Coba lihat masa lalumu, kata Allah. Bahkan kalau kita lebih bijak, lihat masa lalu kita. Kita ini sekarang punya masalah sebesar apapun akan kecil dibandingkan nikmat Allah dari kita bayi. Kita lahir nggak bisa apa-apa, kita mulai bisa melihat, kita bisa memulai jalan kaki, kita bisa mulai belajar, kita mulai berbicara, mulai kerja, mulai sekolah. Tahu-tahu sekarang umur 40-an ada masalah. Baru bagian kecil dari kehidupan kita. Oleh karena itu, setelah itu wa wajadaka dhallan fahada. Dan Allah, kata Allah, aku memberikan petunjuk kepadamu ketika kau sedang bingung. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apakah Allah memberi petunjuk kepada kita? Oh, banyak sekali. Apa petunjuknya? Kalau kita lagi masih bayi, anak kita nangis, kenapa? Apakah karena dia berakal? Karena Allah ngasih dia goriza, ngasih dia insting. Kalau bayi kena nyamuk nangis, bukan karena akal, karena belum sempurna akalnya, tapi karena dikasih insting oleh Allah. Ketika bayi lapar nangis, itu petunjuk dari Allah. Apakah orang tua ngajarin dia nangis kalau lapar? Lah, itu Allah. Sudah rada besar dikasih panca indera, melihat, mendengar, berbicara. Apakah orang tua yang ngajarin kita? Lah, itu Allah. Setelah tambah besar kita bisa baca, bisa menulis, bisa apa? Itu akal Allah itu. Setelah kita besar lagi, kita paham dengan Al-Quran, hidayah agama Islam ini, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menunjukkan kita terus sebetulnya. Sayangnya kita yang ngengkel, kitanya yang kadang-kadang menolak petunjuk Allah subhanahu. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan Allah melihatmu dalam keadaan miskin. Kata Allah, aku kayakan kamu, kata Allah. Siapa yang buat kita kaya? Siapa yang memberi kita harta? Yang memberi kita nikmat ini Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ammal yatima fala taqhar. Maka kata Allah, kalau ke orang yatim jangan kamu hardik, jangan kamu cuek. Makanya ibu-ibu, ada nggak dari keluarganya yang yatim? Ada nggak dari tetangga ibu yang bapaknya ninggal? Itu tanggung jawab kita. Ini bukti agama kita bukan hanya sholat, bukan hanya puasa. Agama kita adalah bukan hanya hubungan kita dengan Allah, tapi hubungan kita dengan sesama. Kalau ada orang yang lagi butuh aja dicuekin, jangan dibiarkan. Bisa jadi mereka itu maling gara-gara kita. Bisa jadi ada maling gara-gara tetangganya nggak pernah peduli kepada orang tersebut. Akhirnya dia mengambil jalan pintas, walaupun itu tidak benar, tapi bisa jadi karena akibat orang lain sesamanya. Kemudian fa'ammas sa'ila fala tanhar, kata Allah. Nasihat dari Wadduha ini, kalau ada yang minta sa'il fala tanhar, jangan kau usir dia. Meminta, apalagi di zaman sekarang banyak sekali kesenjangan ekonomi. Ada orang kaya banget, ada orang miskin banget, ada yang sedang-sedang saja. Nah, kita posisinya di mana? Ketika ada yang minta, bagaimana hati kita? Apakah terserah? Apakah yang muncul suuzon,
Jangan-jangan kalau saya kasih tuman ini terus-terusan, iya kan? Jangan-jangan. Makanya di awal saya sampaikan suudzon, jangan menjadi awal dari semuanya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan ini penjelasan terakhir yang ingin saya tekankan karena ini banyak yang salah pemahaman. Dan nikmatku maka sampaikanlah. Fahaddis, ucapkanlah. Akhirnya ada orang yang berkata seperti ini, maaf ya, ini mata hadus bin nikmah saja. Rumah saya itu yang ini, mobil saya 5, alhamdulillah. Kemudian motor saya 5. Ini tahadus bin nikmah katanya. Bukan gitu caranya tahadus bin nikmah. Maksudnya fa'amma bin ni'mati rabbika fahaddis itu adalah katakan kepada mereka bahwasanya nikmat yang ada padamu adalah dari Tuhanmu. Jadi ngomongnya gini, kalau ini nih kesuksesan semua ini itu bukan karena saya. Apa sih saya? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah dari kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, jadi bukan disebut-sebutkan nikmatnya kemudian tanpa ada Allah di situ. Dan kalau menunjukkan hal membuat sakit hati orang lain itu berarti bukan termasuk tahadus bin nikmah. Makanya hadirin dimuliakan Allah, sebagai penutup, yuk kita sama-sama apa kesimpulan hari ini? 1, tinggalkan buruk sangka. Yang kedua, ingatkan terus diri kita bahwasanya kita adalah makhluk yang kecil, kita adalah bagian kecil dari alam semesta ini, kita adalah di bawah kekuasaan Allah yang Maha Kuasa. Yang ketiga, Allah berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Jangan-jangan kita yang meninggalkan Allah. Yang keempat, jadikan akhirat sebagai prioritas kita. Jangan sampai kita mati-matian untuk mencari kehidupan yang layak, tapi kita lupa bagaimana cara mati yang layak. Yang kelima, ketika kita pusing, ketika kita susah, ingat nikmat Allah sebelum ini. Banyak sekali nikmat Allah dibandingkan kesusahan ini. Jangan sampai kita tidak bersyukur kepada Allah gara-gara satu masalah karena lupa kepada nikmat Allah yang lain. Selanjutnya, apabila ada orang membutuhkan, tanda sebagai orang Islam harus betul-betul membantu mereka. Yang terakhir, ketika kita menyampaikan kepada orang lain nikmat-nikmat ini, itu sebetulnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bisa menjadi salah satu pendorong buat kita untuk betul-betul menjadi umatnya Kanjeng Nabi yang sesungguhnya, karena Kanjeng Nabi meninggalkan Al-Quran ini buat petunjuk buat kita, bukan untuk hiasan kamar, bukan untuk hiasan lemari, tapi untuk hiasan hidup kita di dunia ini, sehingga kita moga-moga nanti mendapat syafaatul uzma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Terima kasih para kiai atas kesempatannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.